Bab 5966. Dengan kekuatannya sendiri, meskipun Victoria tidak dapat melindungi seluruh Warriors dan masih sangat mudah untuk menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi dan menjalani sisa 100 tahun dengan cara yang membumi. Dan jika petualangan ini memungkinkan dia mendapatkan si Fang Baozu, kemudian kekayaannya secara keseluruhan akan meroket. Dan peluangnya untuk mendapatkan rahasia keabadian akan jauh lebih besar. Bahkan mungkin saja hal ini akan membawa terobosan besar dalam budidaya. Selama dia menemukan kesempatan untuk memperpanjang hidupnya hingga 1000 tahun. Warriors dan akan hilang, dan dia bisa membangun yang baru. Terlebih lagi, bagaimana jika hal itu menyinggung Amerika Serikat? Puluhan atau 100 tahun kemudian, semua pejabat tingkat tinggi di Amerika Serikat akan dimakamkan. Dan segala sesuatu tentang Warriors dan akan terhapus selama bertahun-tahun. Siapa yang masih merindukan Victoria selama 100 tahun? Ketika saatnya tiba, dia akan mengubah penampilannya. Ciptakan sarang prajurit yang lain, dan hiduplah 500 tahun lagi. 500 tahun itu adalah 500 tahun ketika tangan dan matanya bisa mencapai langit. Pada saat itu, sarang prajurit kecil tidak lagi dapat menarik perhatian. Namun, jika dia ragu-ragu dan menyebabkan perubahan apapun pada gedung harta karun si Fang, ini pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, Victoria memperkuat keyakinannya. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi ke utara menuju perbatasan Askanada dulu. Setelah informasi pastinya datang, kami akan pergi ke bandara yang ditunjuk oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk melihat apa yang terjadi." Pendeta berkata dengan tergesa-gesa, "Tuhan, Anda ingin pergi ke tempat kejadian secara langsung. Bukankah itu terlalu berbahaya? Menurut pendapat bawahan ini, biarkan orang-orang Robinson menangani masalah ini agar Anda tidak ketahuan karena ini." Ravendor adalah junior Victoria dan pelayan setia. Dia tahu bahwa identitas Victoria sangat istimewa. Dan dia juga menyimpan rahasia keabadian yang mengejutkan selama 400 tahun. Dia tidak boleh mengambil risiko kecuali benar-benar diperlukan. Apalagi menurutnya, 3 dari 4 Earl Agung telah meninggal. Dan Victoria tidak secara pribadi melakukan intervensi dalam 3 kematian pertama. Tentu saja, Victoria tidak perlu mempertaruhkan nyawanya demi setia. Hanya Pavel, dan harta karun yang tidak diketahui. Victoria tidak lagi menyembunyikan dirinya saat ini. Dia menatap Ravendor dan berkata dengan nada tegas dan cemas. "Hidup atau mati yang setia tidaklah penting, begitu pula hidup atau mati Pavel. Yang penting adalah pedagang barang antik dan apa yang ada di tangannya. Harta karun unik yang dapat mengubah nasib Warriors dan menemukannya mungkin merupakan peluang terbesar dalam lebih dari 300 tahun sejak Warriors dan didirikan. Alasan mengapa saya datang langsung ke Amerika adalah untuk mendapatkannya. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan menjadi yang terbaik. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya. Jika itu benar-benar jatuh ke tangan lawan misterius itu, ini akan menjadi ancaman terbesar bagi saya selama bertahun-tahun." Pada titik ini, ekspresi Victoria menjadi sangat suram. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Anda juga tahu bahwa selama bertahun-tahun, apakah Margaret sudah meninggal atau belum selalu menjadi kekhawatiran besar di pikiran saya. Saya telah menginvestasikan begitu banyak energi dan tata letak dalam keluargaan selama 20 tahun hanya untuk menemukan kesempatan untuk memaksanya muncul. Tetapi hasilnya bukanlah yang saya inginkan setiap saat. Dia bahkan membawa kerugian besar bagi kita. Saya tidak khawatir tentang hal lain. Saya hanya khawatir Margaret belum mati. Jika orang misterius itu miliknya, apa yang akan terjadi pada kita? Jika kamu mengatakan itu adalah akibat terburuk. Jika ini benar, Margaret akan menjadi musuh pertama yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hidup dan mati Warriors dan jika mereka diizinkan mendapatkan harta karun yang tiada taranya kali ini, keseimbangan kemenangan mungkin sepenuhnya condong ke arahnya." Ravendor tampak ngeri dan berkata tanpa sadar, "Tuhan, harta tak tertandingi yang Anda sebutkan, benar-benar memiliki efek yang begitu kuat." Victoria berkata, "Siapapun yang mendapatkannya dapat menaklukkan dunia." Setelah itu,
Victoria melihat ke arah Ravendor, nadanya terdengar agung dan sombong. Dan dia berkata dengan suara dingin, "Pendeta, Anda tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati Warrior Resden. Apalagi hidup dan mati anggota keluarga Wu lainnya. Hari ini saya menjanjikan Anda kesempatan besar. Jika suatu saat saya dapat menemukan metode pemurnian pil dan berhasil memperpanjang hidup saya selama ribuan tahun, maka akan sangat mudah untuk menyempurnakan pil hijau abadi. Pada saat itu, aku akan memberimu satu pil hijau abadi dan memberimu umur 500 tahun." Pada titik ini, Victoria berhenti sejenak, memandangnya, dan berkata, "Jika Warriors dan hilang, kamu dan aku bisa membangun yang lain. Jika anggota keluarga Wu lainnya meninggal, Anda masih memiliki darah keluarga Wu di tubuh Anda. 500 tahun sudah cukup bagimu untuk menyebarkan cabang dan daun keluarga Wu. Saat itu, Anda akan menjadi nenek moyang keluarga Wu dan menciptakan keluarga Wu baru. Jika suatu hari aku hidup selama di surga, bukankah menakjubkan bahwa keluarga kita akan bertahan selamanya?" Ravendor merasa seperti disambar petir, mati rasa dari kulit kepala hingga jari kaki. Masa hidup 500 tahun adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Victoria mengandalkan ramuan abadi Patriark Meng untuk hidup hingga 500 tahun. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan luar biasa seperti itu? Namun, begitu Victoria menyebutkan kemungkinan hidup selama 1000 tahun, dia akan menjadi makhluk seperti Patriark Meng. Pada saat itu, bukankah dia akan menjadi eksistensi yang sama seperti dulu? Jika Patriark Meng bisa memberinya pil kehidupan abadi, maka secara alami dia juga bisa memberikan dirinya sendiri pil kehidupan abadi yang abadi. Patriark Meng bisa memberinya 500 tahun hidup. Jadi dia juga bisa memberikan dirinya hidup 500 tahun. Memikirkan hal ini, Ravendor sulit mengendalikan dirinya. Dia ingin berlutut di depan Victoria dan membenturkan kepalanya ke tanah satu persatu hingga kepalanya pecah. Victoria melihat kegembiraan dan kegembiraannya dan juga melihat bahwa dia ingin berlutut. Victoria mengangkat tubuh Ravendor dengan energi spiritual, mencegahnya berlutut. Pada saat yang sama, dia berkata, "Pendeta, ingat, saya hanya mengatakan ini kepada Anda. Dan saya tidak akan pernah mengatakannya kepada orang kedua di masa depan. Kamu juga harus mengingat hal ini dan tidak mengungkapkan apapun kepada siapapun, mengerti?" Suara Ravendor bergetar karena kegembiraan, dan dia berkata berulang kali, "Jangan khawatir, Tuhan, saya mengerti. Saya bersedia berusaha sekuat tenaga untuk membantu Tuhan dalam kehidupan ini. Melalui gunungan pedang dan lautan api. Bahkan jika aku mati." Victoria mengangguk puas dan berkata, "Mulai hari ini, Anda harus memperbaiki mentalitas Anda. Selama kamu dan aku bisa hidup selamanya dan harus menyerah pada lebih dari 10.000 orang di Warriors dan bahkan jika mereka semua mati, sayang sekali. Orang-orang ini adalah umpan meriam yang telah saya latih selama lebih dari 300 tahun. Dan ketika tiba waktunya mereka mati, mereka akan mati saja." Bab 5967. Kehidupan dan kematian lebih dari 100,000 orang di Warriors dan diceritakan dari mulut Victoria, tidak lebih dari sekedar masalah sepele. Sepertinya dia tidak sedang membicarakan kehidupan lebih dari 100,000 orang. Tapi lebih dari 100,000 semut. Yang lebih penting adalah banyak dari mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Wu. Dan mereka juga generasi muda Victoria. Meskipun Ravendor telah lama tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang di sekitarnya, dia belum mencapai level Victoria. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan Raja Jahat. Dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian sebagian orang. Tetapi Tuhan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian setiap orang. Dalam pandangan Victoria, selama dia bisa hidup 500 tahun ke depan, dia bisa mengorbankan nyawa lebih dari 100,000 orang di Warriors dan kapan saja. Namun, hal ini tidak membuat Ravendor takut. Lagi pula, kondisi yang diberikan Victoria begitu menggiurkan, bahwa dia mulai menantikan masa depan yang dijanjikan olehnya. Jadi, dia berkata kepada Victoria dengan ekspresi tegas,
Terima kasih Tuhan karena telah mencerahkanku. Saya mengerti. Baik, Victoria mengangguk puas. Pada saat ini, Ravendor menerima berita itu dan berkata dengan emosional. Tuhan, ada berita. Badan Keamanan Nasional AS menetapkan pesawat itu akan mendarat di bandara kecil dekat perbatasan AS-Kanada. Waktu penerbangan setengah jam, agen dan pasukan khusus mereka sudah berkumpul di bandara. Victoria bertanya dengan dingin, ada berapa orang di sana? Ravendor berkata, sekitar 200 orang, perbedaan sebenarnya tidak akan terlalu besar. Oke, Victoria mengangguk, 200 orang, tidak masalah. Ayo pergi ke sana sekarang. Selain itu, biarkan semua pejuang di dekat New York segera berkumpul. Dan tiba di bandara target dalam waktu 2 jam. Ravendor buru-buru berkata, Tuhan, bandara itu jaraknya hampir 400 km dari kami. Kalau ingin sampai ke sana dalam 2 jam, satu-satunya cara adalah naik helikopter. Daerah ini sekarang dalam keadaan siaga tinggi. Jika ratusan atau ribuan orang pergi ke sana dengan helikopter, targetnya mungkin terlalu besar, dan tidak realistis untuk mengoordinasikan begitu banyak helikopter dalam waktu singkat. Victoria mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemudi? Ravendor berkata, ini akan memakan waktu paling cepat 5 jam. Sialan, ekspresi Victoria sangat galak. Di luar dugaan, 400 km ini ternyata menjadi kendala terbesar. Pendeta benar, jika mereka benar-benar ingin mengorganisir ratusan atau bahkan ribuan orang untuk terbang ke sana. Mereka membutuhkan setidaknya ratusan helikopter. Ini hanyalah sebuah fantasi. Dalam keputusasaan, Victoria tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata, minta Robinson untuk segera mengatur helikopter untuk datang dan menjemput kami di lantai atas rumah sakit Manhattan. Dan kemudian pilih 50 pengintai terbaik untuk bergegas dan menunggu kiriman saya. Jika tidak berhasil, aku akan mengambilnya sendiri. Ravendor tidak berani berkata lebih banyak. Dan segera berkata dengan tangan di tangan, saya patuh. Segera, sebuah helikopter menderu. Menjemput Victoria dan Ravendor di lantai atas rumah sakit Manhattan. Dan terbang non-stop ke perbatasan AS-Kanada. Setelah dihitung, pilot memperkirakan bisa sampai di dekat bandara target. Dalam waktu 1 jam 40 menit, itu membuat Victoria lega. Meskipun banyak orang tidak dapat melewatinya. Dengan kekuatannya sendiri, seharusnya mudah untuk mengambil barang antik dari sekelompok agen dan tentara. Tepat ketika dia sedang berambisi, pilot helikopter tiba-tiba menerima pesan radio. N77DT, ini NYPD, Anda meninggalkan wilayah udara New York. Harap segera kembali ke wilayah udara New York. Mendarat di lokasi yang ditentukan, dan menjalani pemeriksaan. Pilot helikopter itu tertegun sejenak. NYPD adalah singkatan dari Departemen Kepolisian New York. N77DT adalah nomor registrasi helikopter yang dikendarainya. Artinya polisi hanya meneriaki mereka. Pilot ini adalah anggota Warriors dan di New York. Sebelum hari ini, dia diam di markas Warriors dan di New York. Bab 5968. Menurut peraturan internal Warriors dan selama keheningan, kecuali para pengintai yang bertanggung jawab atas kewaspadaan. Sisanya hidup dalam situasi seperti kapal selam yang sunyi. Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan stasiun tanpa izin. Dan tidak diperbolehkan mengambil inisiatif untuk mempelajari informasi dari luar. Dan tidak diperbolehkan berinisiatif menghubungi dunia luar. Oleh karena itu, sebelum pilot diutus untuk menjalankan misi tersebut, dia tidak tahu bahwa keluarga Rothschild telah memblokir wilayah udara helikopter New York dengan menyamar. Kecuali helikopter keluarga Rothschild. Semua helikopter pribadi lainnya tidak diizinkan meninggalkan wilayah udara New York. Karena itu, pilot yang tiba-tiba menerima pesan radio tersebut menjadi sangat bingung dan dengan cepat menjawab. NYPD, ini N77DT. Saya sudah mengajukan izin lepas landas ke pengatur lalu lintas udara. Dan aku akan pergi ke Burlington. Mengapa saya harus menerima pemeriksaan tersebut? Pihak lain segera menjawab di radio. Ini terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak bisa mengomentari alasan spesifiknya. Harap segera mendarat di lokasi yang ditentukan untuk diperiksa.
Anda bisa dibebaskan setelah lulus pemeriksaan. Victoria mendengarkan panggilan radio dan langsung bertanya kepada pilot. Apa maksud pihak lain? Mengapa kamu harus diperiksa? Pilotnya juga bingung. Meskipun dia tidak tahu bahwa penumpang wanita yang duduk di belakangnya adalah penguasa sarang prajurit. Dia masih berkata dengan sangat sopan. Pihak lain terkait dengan keamanan dalam negeri. Aku tidak tahu situasi spesifiknya. Victoria bertanya kepadanya, apa yang akan terjadi jika Anda mengabaikannya? Pilot tersebut berkata, dalam hal ini, jika kita menolak untuk bekerja sama, mereka harus mengirimkan helikopter polisi, dan bahkan menelepon Garda Nasional untuk meminta dukungan. Saat dia berbicara, pilotnya bertanya-tanya. Aneh, saya sudah berada di New York selama bertahun-tahun. Dan terakhir kali kontrol lalu lintas udara begitu ketat adalah saat 911. Victoria mengerutkan kening. Keriput, dia berpikir dalam hati. Mungkinkah berita kedatanganku ke Amerika bocor? Saat dia sedang berpikir, Ravendor melirik ponselnya dan berkata dengan cepat. Saya baru saja menerima kabar bahwa Rothschild mempengaruhi pemerintah. Melalui tangan berbagai departemen, telah memblokir darat, laut, dan udara New York. Siapapun yang ingin meninggalkan New York harus menjalani pemeriksaan. Lubang A55. Polisi ingin menyelidiki saya karena keluarga Rothschild. Bagaimana hal buruk seperti itu bisa terjadi di New York? Ekspresi Victoria berubah menjadi sangat jelek untuk sesaat. Dia tidak menyangka ketika dia datang langsung ke New York. Dia akan menemukan keluarga Rothschild. Hal ini memberinya perasaan diintimidasi oleh seekor anjing ketika seekor harimau jatuh ke tanah. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Saat ini, peringatan lain datang dari radio pilot. N77DT, ulangi, ini NYPD, Anda harus segera menyesuaikan jalurnya menjadi 280 derajat. Dan pada saat yang sama turun ke ketinggian 2,200 kaki. Kecepatannya tidak boleh lebih dari 80 knot. Kami akan memandu Anda mendarat untuk diperiksa. Jika Anda menolak untuk menerima pemeriksaan, NYPD akan mengaktifkan helikopter polisi untuk mencegat Anda. Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Pilot tidak punya pilihan selain berkata kepada kedua penumpang tersebut. Sepertinya kita sekarang harus mematuhinya. Kalau tidak, segalanya akan menjadi masalah begitu mereka mulai mencegatnya. NYPD tidak hanya memiliki helikopter polisi, tetapi Garda Nasional New York juga memiliki helikopter bersenjata. Mereka pasti akan menggigit kita sampai mati dan tidak melepaskannya. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Victoria hampir marah. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu dimanapun. Namun, yang paling membuatnya pingsan adalah meskipun dia sangat marah. Dia juga tahu betul bahwa dia tidak bisa memutar pahanya dengan tangannya di New York. Jika dia secara terbuka menghadapi polisi Amerika di langit, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pada saat itu, jika terjadi pengejaran dari udara lagi, dia mungkin tidak bisa sampai ke Burlington dalam waktu 2 jam. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata kepada pilot. Oke, waktunya sempit, ikuti saja persyaratan Bali Matart ini. Bab 5969. Lokasi yang digunakan NYPD untuk memeriksa helikopter adalah helipad terbuka milik perusahaan navigasi helikopter di barat laut New York. Perusahaan penerbangan umum ini sangat besar. Apron dan hanggarnya saja sudah cukup untuk memarkir ratusan helikopter. Perusahaan juga memiliki puluhan helikopter berbagai jenis yang dibeli sendiri. Ini adalah perusahaan penerbangan umum terbesar di New York dan juga merupakan industri keluarga Rothschild. Helikopter relatif populer di Amerika Serikat. Banyak orang dan perusahaan kaya yang memiliki helikopter sendiri, dan bisnis penyewaan helikopter juga sangat populer. Banyak selebritas, pejabat tinggi, dan orang kaya perlu menyewa helikopter sementara saat mereka pergi keluar. Jadi sangat umum juga untuk berbisnis di perusahaan penerbangan umum. Namun sebagian besar perusahaan atau pemilik usaha pemilik helikopter hanya memiliki satu helikopter. Untuk parkir, pemeliharaan, dan pemeliharaan helikopter ini, tidak ada gunanya menginvestasikan ruang dan tim khusus.
Jadi dipercayakan kepada perusahaan penerbangan umum untuk bertanggung jawab atas kesatuan operasi dan pemeliharaan. Jika pemiliknya tidak menggunakannya, perusahaan penerbangan umum akan menggunakannya untuk operasi sewa guna memulihkan biaya. Untuk memastikan pemeriksaan blokade helikopter dapat dilakukan dengan sangat mudah, keluarga Rothschild menyediakan tempat ini untuk NYPD. Dan juga mengatur agar orang-orangnya sendiri untuk berpartisipasi di sini selama proses berlangsung. Setiap helikopter yang meninggalkan wilayah udara New York harus menjalani pemeriksaan menyeluruh terlebih dahulu di sini. Setelah memastikan bahwa helikopter tersebut tidak ada hubungannya dengan si Fang Baozuang, NYPD akan melepaskan helikopter tersebut, dan helikopter tersebut dapat meninggalkan New York dan pergi ke tujuannya. Namun untuk mencegah helikopter yang lolos pemeriksaan mendarat di tengah jalan, maka helikopter yang lolos pemeriksaan tersebut diwajibkan langsung naik ke ketinggian lebih dari 1,000 meter di tempat. Pada saat yang sama, sebelum tiba di tujuan, seluruh perjalanan tidak boleh lebih rendah dari 1,000 meter di atas permukaan laut, dan terdapat radar pengatur lalu lintas udara di seluruh proses pemantauan. Tidak seorang pun boleh melanggar persyaratan, jika tidak, persyaratan tersebut akan diarahkan oleh NYPD dan harus diperiksa dan diselidiki lagi. Oleh karena itu, jika Victoria ingin meninggalkan New York dengan helikopter, ia harus melalui serangkaian prosedur berikut. Bahkan jika dia adalah pemimpin dari Warriors dan seorang guru Tao berusia 400 tahun. Victoria merasa mentalitasnya telah terpotong-potong sejak dia turun dari pesawat. Sekarang, dia hampir mengamuk. Pemimpin Warriors yang bermartabat diperintahkan mendarat untuk diperiksa di Amerika Serikat. Dia merasakan pikiran Tao-nya, yang telah dia kembangkan selama lebih dari 300 tahun. Pada dasarnya habis dalam beberapa jam setelah turun dari pesawat. Hal ini membuatnya mengutuk dalam hatinya, sialan Rothschild, hancurkan hati Taoku. Cepat atau lambat kamu harus membayar harganya. Dia diliputi amarah dan kebencian saat dia melihat helikopter yang dia terbangkan di atas perusahaan penerbangan umum seperti yang diperintahkan oleh NYPD. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, tidak kurang dari 20 helikopter dengan ukuran dan gaya berbeda diparkir di landasan. Helikopter-helikopter ini semuanya adalah helikopter sipil, dan sepertinya semuanya harus diperiksa. Ketika Victoria melihat ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Dengan banyaknya helikopter yang diperiksa, kapan kita bisa bebas?" Pilot itu berkata tanpa daya, bawahan ini tidak bisa berkata apa-apa tentang. Victoria memiliki dorongan yang begitu besar sehingga dia tidak sabar untuk melompat keluar dari helikopter sekarang dan membunuh semua orang di bawah untuk meredakan amarah di hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia melakukan ini, meskipun dia bisa lolos tanpa cedera, semuanya akan terseret ke dalam jurang kehancuran abadi. Selain itu, ia juga melihat ada 4 helikopter polisi bercat NYPD di 4 sudut apron di bawahnya. Di samping 4 helikopter polisi, terdapat setidaknya 20 petugas polisi SWAT bersenjatakan peluru tajam. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada helikopter Apache dari Garda Nasional Negara Bagian New York yang diparkir di setiap sisi lapangan. Apache dilengkapi dengan roket Cessna 70 mm dan rudal Hellfire, yang hampir sama kuatnya dengan yang dibuat oleh Uni Soviet dan bahkan jauh lebih baik. Di samping 2 helikopter bersenjata ini, ada lebih dari selusin tentara bersenjata lengkap. Begitu Victoria melihat postur ini, dia tahu bahwa datang ke tempat ini dan masih ingin menolak bekerja sama dan melarikan diri sebelum pertempuran adalah tugas yang bodoh. Dengan konfigurasi daya tembak ini, dia harus menguliti dirinya sendiri meskipun dia tidak mati. Terlebih lagi, Garda Nasional Negara Bagian New York memiliki lebih dari 2 helikopter ini. Jika terjadi keadaan darurat, F-35 pun mungkin bisa terbang dalam waktu singkat. Lagi pula, bahkan Garda Nasional Vermont telah menyelesaikan penggantian F-35, belum lagi senjata-senjata besar yang ada di pengawal seperti Garda Nasional New York. Mereka memiliki pembom siluman F-22 dan B-2. Meski hak komando ada di tangan militer AS. Dilihat dari urutan kepemilikan peralatannya, memang milik Garda Nasional. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat menghancurkan Warriors dan
Militer AS tidak perlu dikerahkan. Garda Nasional negara bagian manapun, yaitu milisi negara bagian ini, dapat meledakkan markas Warriors dan tepat ketika Victoria mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia berada di bawah atap dan harus menundukkan kepalanya, sebuah suara datang dari radio. N77DT, mohon segera mendarat di apron ke-14. Ada petugas polisi di apron untuk memandu pendaratan. Harap dicatat bahwa tidak ada sistem pemantauan titik buta. Selama proses pendaratan, Anda harus memastikan semua jendela pesawat selalu tertutup dan tidak boleh ada yang membukanya. Setelah mendarat, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan helikopter. Mereka harus menunggu pemeriksaan di tempat. Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ada kelainan, pelepasan Anda terkait dengan keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Mohon kerjasamanya. Jika ada perilaku berbahaya, NYPD dan Garda Nasional negara bagian New York tidak akan menutup kemungkinan untuk menembak terlebih dahulu. Terima kasih atas kerja sama Anda. Victoria mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa hatinya telah hancur, dan hanya rasionalitas untuk memahami keadaan saat ini yang hampir tidak dapat dipertahankan. Pilot tidak punya pilihan selain mematuhi instruksi dan perlahan mendaratkan helikopter di apron ke-14. Sebelum helikopter mendarat, beberapa tentara dengan peluru tajam sudah menunggu di dekatnya. Setelah helikopter berhenti, mereka segera menutup semua pintu dan jendela dengan selotip yang kuat untuk mencegah orang-orang di dalam memanfaatkan kekacauan tersebut untuk membuang apapun dari helikopter atau mengeluarkan senjata dan menyerang. Melihat pihak lain menyegel pintu dan jendela, Victoria langsung bertanya, "Apakah kamu tidak ingin memeriksanya? Mengapa Anda tidak segera memeriksanya? Apa yang kamu lakukan dengan menutup pintu dan jendela?" Salah satu tentara menjawab, "Ada lebih dari 10 helikopter menunggu untuk diperiksa. Saat Anda mengantri, kami akan mempersilakan Anda turun dari pesawat untuk diperiksa." Victoria langsung marah dan bertanya dengan marah, "Ini tidak masuk akal, waktu saya sangat berharga. Mengapa Anda membiarkan kami menunggu di sini untuk Anda periksa satu persatu?" Prajurit itu dengan sengaja menunjukkan senapan serbu di dadanya dan berkata dengan dingin, "Ini terkait dengan keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Semua orang harus patuh tanpa syarat. Jika Anda keberatan, kami dapat menyediakan tempat gratis dan memberi Anda waktu 24 jam dan beberapa jam untuk menenangkan diri." Pada saat tertentu, Victoria ingin memenggal kepala prajurit itu dengan tebasan di udara, dan kemudian menyerang ke Burlington. Namun, alasannya dengan cepat menenangkannya. Karena dalam kasus ini, hampir tidak mungkin dia bisa melewati pemeriksaan pihak lain. Jalur berdarah bisa dibuat, tapi di detik berikutnya, kemungkinan besar selusin helikopter bersenjata akan menggigitnya dan tidak membiarkannya pergi. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan menemukan gedung harta karun Sifang? Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi di langit. Helikopter sipil Bell yang besar perlahan-lahan jatuh dari langit dan diparkir di tempat parkir di belakang Victoria. Beberapa tentara di luar kabin segera membagi pekerjaan. Meninggalkan satu orang untuk menjaga helikopter yang ditumpangi Victoria. Sementara yang lain menuju apron berikutnya dan memblokir helikopter menggunakan proses yang sama seperti Victoria. Prajurit yang berada di luar kabin menggunakan walkie-talkie di bahunya untuk mengatakan, "Kita perlu menambah lebih banyak tenaga kerja di sini. Kecepatan operasi di sini terlalu lambat. Rata-rata, 3 helikopter baru datang setiap kali diperlukan untuk memeriksa satu helikopter." Walkie-talkie menjawab, 4 Chinook dan 4 Apache dari skuadron ketiga telah tiba di New York untuk mendukung mereka. Mereka diperkirakan tiba dalam 20 menit. Garda Nasional Massachusetts juga telah memasuki kondisi kesiapan tempur. Jika perlu, mereka akan datang mendukung kapan saja. Tidak masalah jika kecepatan operasi Anda lebih lambat. Biarkan saja orang-orang itu menunggu di helikopter. Tidak peduli berapa lama mereka menunggu, selama mereka tidak keluar atau melarikan diri sebelum diperiksa. Prajurit itu terkejut dan kemudian bertanya, "Apakah Garda Nasional negara bagian New York tidak cukup? Apakah Anda memerlukan dukungan dari Massachusetts?" Walkie-talkie menjawab,
Informasi yang dapat dipercaya telah diterima bahwa seseorang mencoba mencuri rahasia pertahanan nasional dan meninggalkan negara itu. Saat ini, kami memaksa pihak lain untuk kembali. Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menganalisis bahwa begitu pesawat tersebut dipaksa kembali, pihak lain kemungkinan akan mengerahkan tenaga bersenjata untuk merebutnya. Jadi sekarang kita perlu memobilisasi bala bantuan dalam jumlah besar untuk memastikan tidak ada yang salah. Bab 5970. Setelah itu, pihak lain menambahkan, kali ini suaranya sangat keras. Kalian semua harus mengatasinya. Selain itu, tim teknis keluarga Rothschild telah mulai melatih kecerdasan buatan untuk bertanggung jawab dalam deteksi. Setelah pelatihan, efisiensinya akan meningkat pesat. Prajurit itu tidak punya pilihan selain berkata, saya harap mereka bergerak lebih cepat. Victoria mendengar percakapan antara keduanya kata demi kata. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah menembak kakinya sendiri. Jika dia tahu bahwa keluarga DMN Rothschild telah memblokir New York, dia tidak akan membiarkan orang menggambarkan masalah ini dengan serius. Sekarang dia tidak akan bisa keluar dari New York untuk sementara waktu. Dan pihak lain terus memperkuat pertahanannya. Bahkan jika ada 1.000 tentara yang tewas pada saat itu tidak akan cukup bagi Garda Nasional untuk mengisi kekosongan tersebut. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk mencoba melihat apakah dia bisa meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Meskipun helikopter di New York tidak bisa terbang, bukan berarti helikopter di luar juga akan terkena pembatasan ini. Selama dia bisa keluar, dia akan meminta Wu Robinson, Gubernur Besar Rumah Gubernur Tentara Kiri, untuk mengatur helikopter dari tempat lain untuk menunggu di luar New York terlebih dahulu. Dan dia akan menggunakannya. Tinggalkan blokade New York secepat mungkin, lalu naik helikopter ke tujuan Anda. Setelah mengambil keputusan, Victoria segera menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan pilot helikopter dan tentara yang tertinggal di luar. Segera, dia bertanya kepada tentara di luar melalui jendela. Apakah ada cara untuk mengeluarkanku dari sini sekarang? Tentara itu menggelengkan kepalanya, penanggung jawab kami memiliki peraturan yang jelas bahwa helikopter dan individu yang tiba di sini untuk inspeksi harus diperiksa. Setelah pemeriksaan yang sangat ketat, dan setidaknya 3 tentara yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut memastikan bahwa semuanya benar pada saat yang sama, barulah helikopter dan penumpang dapat berangkat. Victoria mengertakkan gigi dan berkata, jika saya meminta tentara inspeksi Anda untuk melepaskan saya, bolehkah saya pergi? Tidak, tentara itu berkata, kami bukan satu-satunya yang bertanggung jawab di sini, tapi juga NYPD dan keluarga Rothschild. Mereka mengharuskan pemeriksaan harus dilakukan secara berurutan. Apapun giliran helikopter yang akan diperiksa, mereka akan mengirimkan perwakilan dan belasan tentara kita untuk mengepung helikopter dengan peralatan profesional dan melakukan pemeriksaan mendetail terhadap helikopter dan penumpangnya. Dia menyadari situasinya lebih menyusahkan daripada yang dia kira. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bisakah Anda memeriksa helikopter saya dulu, lalu biarkan saya pergi dulu. Prajurit itu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tidak. Karena ada peraturannya tidak boleh ada orang yang melompat dalam antrian, dan harus diperiksa sesuai dengan urutan pendaratan. Dan ketertibannya diawasi oleh 3 pihak, dan helikopter lain yang mengantri juga akan diawasi, sehingga tidak mungkin ada orang yang ikut antri dalam bentuk apapun. Victoria bertanya dengan marah, bolehkah saya menyelinap pergi dari sini dengan tenang? Prajurit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ketika helikopter diperiksa, personel di dalamnya dapat membuka pintu kabin, meninggalkan kabin, dan menjalani pemeriksaan tubuh. Orang-orang di helikopter lain yang belum mengantri bahkan tidak bisa membuka jendela. Apalagi turun dari helikopter. Victoria bertanya lagi, bagaimana jika Anda tidak mengatakannya? Prajurit itu menggelengkan kepalanya lagi, tidak ada gunanya jika saya tidak mengatakannya. Orang lain akan menghentikan Anda jika mereka melihatnya. Saat ini, Victoria berpikir bahwa kemungkinan terburuknya, dia bisa mengendalikan lebih banyak orang. Selama dia bisa mencari jalan keluar dari sini. Tentara itu berkata, lalu ada orang-orang dari keluarga Rothschild. Orang-orang mereka tersebar di mana-mana,
dan orang-orang mereka juga berada di beberapa gedung bertingkat terdekat. Bahkan kami tidak tahu persis di mana mereka berada, dan orang-orangnya tidak begitu jelas sama sekali. Mereka terus memantau setiap pergerakan helikopter di sini. Jika Anda mendorong pintu untuk pergi sebelum mereka mendeteksi Anda, mereka akan mengunci Anda dan setidaknya 100 orang akan mengawasi Anda, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Perhatikan setiap gerakanmu. Saat dia berbicara, tentara itu menambahkan, sebenarnya, sebelum kemarin, ada kemungkinan untuk menyelinap keluar secara diam-diam. Tetapi keluarga Rothschild baru saja menggunakan teknologi kecerdasan buatan pagi ini. Sistem kecerdasan buatan mereka dapat secara aktif dan cerdas memantau setiap helikopter yang mendarat. Terus terang, helikopter Anda akan otomatis dikunci oleh AI saat mendarat. Dan AI dapat secara otomatis melacak garis besar helikopter dan menguncinya dalam beberapa milidetik. Setelah garis besar helikopter berubah, AI akan segera mengirimkan informasi ke keluarga Rothschild dan NYPD pada saat yang bersamaan. Selama Anda meletakkan jendela dan mengeluarkan jari dari celah jendela, AI akan menentukan bahwa garis besar subjek target telah berubah dan segera memicu alarm, apalagi seseorang yang keluar dari sana. Victoria bingung setelah mendengar ini dan mengertakkan gigi dan bertanya, apakah tidak ada cara untuk memecahkan sistem ini? Bagaimana jika saya bisa membuat semua orang yang menunggu pemeriksaan keluar dari helikopter? Apakah itu mungkin mengganggu penilaian mereka? Tentara itu menggelengkan kepalanya dan berkata, perintah yang kami terima adalah jika seseorang tidak mematuhi perintah dan keluar dari helikopter, kami akan menembak. Ini adalah masalah keamanan dalam negeri. Kami berhak menembak terlebih dahulu, jadi jika orang-orang ini benar-benar membuka palka dan lari ke bawah, mereka mungkin tertembak bahkan sebelum kaki mereka mendarat di tanah. Victoria merasa tidak nyaman di hatinya. Menurut apa yang dikatakan pihak lain, jika dia menggunakan sugesti psikologis untuk membuat orang-orang ini melompat keluar dari helikopter. Jika mereka memberikan perlindungan untuknya, sekelompok orang tersebut akan ditundukkan oleh tentara dalam sekejap dan tidak akan bisa melindunginya sama sekali. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, bagaimana jika saya membiarkan mereka membuka jendela dan mengulurkan tangan untuk mengganggu penilaian kecerdasan buatan? Bisakah itu menutupi kepergianku? Prajurit itu menggelengkan kepalanya lagi, kecerdasan buatan memiliki prioritas. Jika beberapa target membunyikan alarm, maka secara otomatis akan menganalisis perubahan lebih dari selusin target pada saat yang bersamaan. Jika ada lebih dari selusin target alarm, dan hanya satu dari target yang ada seseorang yang keluar. Kemudian akan mempertimbangkan bahwa prioritas penanganan target ini adalah yang tertinggi, dan kemudian memberikan prioritas untuk membimbing semua orang untuk mencapai target ini. Victoria hampir pingsan, mengertakkan gigi, dan mengutuk, ada apa dengan otak keluarga Rothschild? Mereka hanya mencari sesuatu, apakah mereka membutuhkan begitu banyak teknologi tinggi? Tentara itu berkata, kami juga tidak mengerti. Mereka segera dipindahkan dari Silicon Valley pada tengah malam kemarin. Dikatakan bahwa pihak lain berasal dari perusahaan AI paling populer saat ini, dan semua tim teknik papan atas ada di sini. Setelah sekelompok besar orang datang, mereka segera mulai melatih model AI yang mereka kembangkan sendiri berdasarkan peralatan pemantauan yang ada. Setelah dikerjakan beberapa jam, pagi ini langsung bisa digunakan. Victoria juga mengetahui bahwa teknologi berkembang sangat pesat saat ini, dan Warriors dan juga memiliki tim